Jadi kami sangat lekat apa yang disampaikan oleh Pak Hamdi waktu itu ya. Bayangan kami itu sekolah swasta itu pasti akan berlomba-lomba mencari murid, apapun kemauan orang tua itu yang akan diiyakan gitu. Ternyata itu tidak gitu ya. Itu yang membuat kami pertama kali jatuh cinta sama sekolah ini. Harapan saya makin banyak yang sekolah di sini karena semakin banyak orang yang terdidik dengan baik, dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Hai To Glowers, jumpa lagi bersama Miss Weda di sini. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Misia Misi, Direktur Eksekutif dari Institut Kapal Perempuan yang berperan dalam gerakan perempuan dengan mengambil strategi pendidikan alternatif melalui sekolah perempuan dan berbagai pelatihan. Nah, kebetulan juga beliau adalah orang tua dari salah satu alumni SMP Nasional Plus Tunas Global, yaitu Kak Cecia ya, Kasih Yusifa, yang biasa dipanggil Cecia atau Cece di sekolah. Ya. Selamat sore, Mam. Selamat sore, Miss Weda. Saya panggil Mam aja ya. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang di sini. Senang sekali mengenang masa-masa Cece. Iya, saya gimana ya kalau mengundang Bu Misi, apakah jadwalnya ada? Tidak mudah loh, To Glowers, untuk mengundang seorang Bu Misia ini dengan jadwal yang padat ya. Tapi ya puji Tuhan bisa ya Bu ya, pada akhirnya. Gitu. Ya, ini kan spesial, istimewa, pasti saya luangkan waktu. Luar biasa. Mam, kita tuh mau tahu ya, dengan aktivitasnya Mam, juga dengan papanya Cecia yang tidak sedikit harus keluar daerah, tidak sedikit harus keluar negeri gitu ya untuk melakukan suatu perjalanan, dan bagaimana sih kok pada akhirnya bisa memilihkan sekolah itu di sini. Karena dari lingkar pertemanan nih ya, kalau saya perhatikan ya di sosial media, lingkar pertemanannya itu bukan lingkar pertemanan seputar Depok loh. Kok bisa ya ada yang nyangkut ke sini gitu? Gimana Mam? Boleh cerita Mam? Iya, jadi kita memang mencari sekolah yang menghargai keberagaman. Jadi itu kata kunci. Kami berdua ya dimanapun itu akan kita pilih. Kita juga sudah survei beberapa sekolah ya. Jadi kita juga mulai CCSD itu juga sudah mencari SMP mana yang paling memungkinkan untuk dia, karena kami mengutamakan nilai-nilai penghargaan pada keberagaman itu sejak kecil. Jadi CC itu buku-bukunya juga tentang buku-buku tentang Barbie kulit hitam, Barbie kulit putih, kayak gitu. Terus tentang suku-suku yang beragam di Indonesia, di luar negeri. Kemudian ada agama-agama yang berbeda. Jadi dia sudah dibiasakan sejak kecil untuk menghormati, untuk menghargai hal-hal yang berbeda di setiap individu. Nah ini kan sayang kalau dia nanti masuk ke sekolah di rumah aja gitu ya. Terus masuk ke sekolah yang sekolahnya seragam, tidak ada nilai-nilai tersebut, karena kita tahu betul bahwa sekolah-sekolah itu juga tidak semuanya, bahkan cenderung lebih besar ya, mayoritas itu ada pada satu nilai tertentu gitu ya, agama tertentu atau identitas tertentu. Nah, kemudian setelah mencari-cari, kita juga tanya sama teman-teman gitu. Ada teman juga yang di Depok yang juga menyekolahkan anaknya di sini, memberikan informasi. Kemudian kami
ya udah kalau gitu ngobrol sama Cece. Gimana kamu sekolahnya di Tunas Global, sekolahnya seperti ini, kita jelaskan apa yang kita dapat kayak gitu. Terus dia, oke Mama Papa mari kita lihat. Terus kami datang ke sini. Itu. Bertemu siapa Mama waktu itu? Mama? Bertemu dengan Pak Hamdi, Bapak Kepala Sekolah. Jadi kami sangat lekat apa yang disampaikan oleh Pak Hamdi waktu itu ya. Bayangan kami itu sekolah swasta itu pasti akan berlomba-lomba mencari murid, apapun kemauan orang tua itu yang akan diiyakan gitu. Ternyata itu tidak gitu ya. Itu yang membuat kami pertama kali jatuh cinta sama sekolah ini melalui Pak Hamdi, almarhum Pak Hamdi. Makanya kami juga kehilangan sekali dengan Kak Pak Hamdi. Apa yang beliau katakan, di sini satupun orang yang berbeda akan tetap kami hormati dengan menyediakan fasilitasi. Jadi misalnya ada yang Tionghoa, Konghucu, disediakan guru Konghucu. Terus kemudian yang berkebutuhan khusus juga, ya saya lepaskan aja mereka supaya bisa berkreasi dan cerita-cerita banyak. Terus apa yang membuat kami tertegun, Pak Hamdi bilang, ini adalah sekolah kami yang kami kembangkan. Nah sekarang terserah apakah ibu atau bapak cocok dengan situasi sekolah yang kami kembangkan. Jadi tidak ada paksaan pada saat itu atau ya kalau bisa di sinilah gitu, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi terus kami kaget, gitu kan, kaget karena kok nggak ada ya usaha untuk mendorong kami ke sini gitu. Justru kami yang ngejar gitu. Jadinya ya. Terus Bapak apa saja yang diajarkan selain itu? Nah beliau bercerita kalau sekolah ini sekolah inklusif gitu. Nah kemudian ada hal yang mengejutkan lagi. Jadi Bapak Kepala Sekolah bilang, ya kami sebenarnya juga didorong atau ini oleh pihak luar supaya menjadi sekolah yang memenuhi konsumen gitu yang ada di sini supaya laris lah ya istilahnya. Tapi kami tahu bahwa ada orang-orang yang membutuhkan sekolah keberagaman seperti ini. Dan kami langsung berdua, ya kami lah yang membutuhkan sekolah keberagaman. Bagi saya dan suami saya, sekolah apa yang disampaikan Bapak Hamdi itu adalah nilai-nilai yang terinternalisasi ya dari semua proses pembelajaran yang ada di sini. Jadi mulai dari bagaimana saling menghormati, bagaimana melihat bahwa orang itu berbeda-beda, dan ditanamkan pada anak-anak gitu. Jadi anak saya kerasan di sini. Iya sih ya, sangat terlihat. Terus pernah nggak sih ada misalnya sedikit sedikit komplain atau sedikit ya rasan-rasan lah sama mama, tadi temenku gini gitu, karena kan pasti anak itu tidak terlepas dari suatu gesekan ya. Kalau dia ya dengan teman-temannya itu malah saling melindungi ya. Teman dia kan ada seperti dulu pernah trauma dibully oleh temannya gitu waktu sebelum SMP, waktu masih SD. Dan teman-temannya di sini justru yang melindungi dia, dan dia pun juga sangat melindungi temannya. Ada temannya yang tantrum gitu, hanya ada dia dan temannya yang tantrum itu jambak-jambak rambutnya, mencengkeram kayak gitu. Tapi dia hanya bilang, dia panggil namanya, dia elus-elus gitu. Jadi menurut saya kok bisa ya anak-anak saling seperti itu. Anak saya dilindungi oleh teman-temannya, terus dia juga pun bisa melindungi teman yang lain lagi ya. Yang lain lagi gitu. Nah ini satu atmosfer pendidikan yang menurut saya bisa jadi contoh ya. Luar biasa sekali ya. Jarang
sekolah yang mengedepankan keberagaman gitu kan, dan mereka punya, kalau kata mama tadi, pasti ada pasarnya tersendiri gitu ya. Jadi jangan mengikuti ini ya, jangan mengikuti arus, jangan mengikuti hal-hal yang lagi trendingnya apa nih, viralnya. Jadi tetap pada fokus tujuannya. Iya, dan saya selalu merekomendasi orang kalau mencari mencari sekolah SMP, tapi ya mungkin orang ada keterbatasan jarak. Ada beberapa teman saya yang ingin daftar ke sini tapi rumahnya jauh gitu. Jadi kan itu faktor faktor Jarak ya? Iya, jarak gitu. Nah, buat saya selalu gini, saya selalu berdoa, aduh mudah-mudahan ya SMP Tunas Global itu terus semakin banyak muridnya, karena semakin banyak orang yang bersekolah di sini, kan semakin banyak generasi muda kita, penerus-penerus bangsa kita yang sangat menghormati keberagaman, dan itu inti di Indonesia, karena Indonesia itu beribu-ribu pulau, beribu suku, ras, dan juga banyak kepercayaan selain agama-agama yang diresmikan di nasional, ada banyak sekali, dan juga perbedaan kemampuan, perbedaan jasmani dan sebagainya itu Indonesia gitu loh ya. Indonesia banget ya. Jadi saya tanya, kenapa kamu milih ini? Oh iya, itu pada waktu selesai kami semua bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, kami tanya, Cece, kenapa kamu memilih sekolah ini? Dia bilang, ini sekolah Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Gitu. Sekolah Bhinneka. Ya kami sama surprise gitu ya, dengan bahasanya dia itu kan sebenarnya kebinekaan ya, menghormati kebinekaan. Dia ini sekolah Bhinneka Tunggal Ika, mah. Iya. Iya. Karena dia mau apa sih ya, waktu itu yang saya ingat ya dari Cece itu, dia mau gambar apakah, dia mau berbuat apakah, ya udah selama masih dalam jalur silakan gitu. Jadi dia eksplorasinya, makanya ketika dia ini mahasiswa ya, terus kamu di mana? Di ITB gitu. Jurusannya desain kan ya? Iya. Iya, makanya gini. Oh, nggak heran dari SMP udah kelihatan. Iya, dan sangat diberikan ruang ya oleh guru-gurunya pada waktu selesai belajar, kemudian jam istirahat, itu gambar dia di papan tulis gitu, sama temennya kalau nggak salah namanya Neno apa siapa gitu ya, yang pindah, kemudian dia pindah, itu sama-sama senang menggambar. Jadi terus juga dia belajar musik di sini. Iya, itu ya. Iya, itu dunia yang menyenangkan buat anak-anak ya. Seusia remaja, sebenarnya remaja tanggung ya, anak-anak bukan, tapi dibilang remaja banget ya, mereka bukan gitu kan. Iya, jadi dia itu merasa enjoy, semua teman sama-sama saling memahami, saling saling menyayangi. Kemudian sama miss-nya dan juga misternya bisa saling terbuka. Saya ingat dengan Miss Lydia itu juga sangat dekat gitu. Karena sampai akhirnya belajar musik ke Miss Lydia itu pakai gitar ya kalau nggak salah ya, waktu itu gitar ya. Jadi sekelas tuh gitaran semua. Jadi ya memang pada akhirnya kan ada yang bakat, ada yang dia bisa karena mau nggak mau itu materi pelajaran gitu. Tapi paling tidak dia sudah pernah mencoba walaupun itu bukan bidangnya gitu. Kalau yang bakat mah tinggal diasah lagi gitu kan. Iya sih, senang. Saya tuh seneng banget gitu. Kadang tuh pingin tahu kalau ini kalau yang dari alumni tuh ya, ini dulunya kenapa ya mereka tuh pada akhirnya memutuskan ke sini. Mungkin kalau yang rumahnya atau pekerjaannya misalnya area Depok gitu ya, itu kan oh ya udah ini di Depok dekat rumah gitu.
berpikiran praktis. Tapi kan kalau untuk modelnya mama, modelnya papa tuh kan kayaknya selain tunas global tuh pilihan-pilihan lain itu sangat banyak pastinya gitu. Ya, kita nggak ada satupun yang kita pilih Pada akhirnya di luar sana. akhirnya di luar sana sudah mantap di sini gitu. Dan menurut saya kata kunci dari CC itu sekolah Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya, dengan bahasanya baru lulus SD kan. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Iya. Luar biasa ya. Terus kalau itu Mam, ini kita bicara tadi kenapa dulunya gitu ya. Terus bagaimana Cece menjalani hari-harinya gitu kan. Itu sesuatu yang sekolah yang dia berproses dengan baik gitu. Nah, menurut Mama dengan kondisi pendidikan saat ini itu gimana kalau dikaitkan dengan pendidikan saat ini? Iya, pendidikan saat ini ya menurut saya ada PR khusus yang penting dilakukan ya. Jadi ya satu kedisiplinan ya tentu saja ya, kedisiplinan. Kedisiplinan itu tidak hanya soal waktu, tapi saya ini prihatin sekali dunia Indonesia ini banyak sekali sampah. Misalnya. Itu misalnya anak-anak mulai kecil ya sudah diajarkan membuang sampah jangan sembarangan. Itu mesti jadi tradisi, jadi budaya di sekolah maupun di membuang sampah jangan sembarangan, pemilahan sampahnya juga supaya memudahkan orang untuk membuangnya kembali. Dan di sini saya melihat Cece karena di rumah juga begitu waktu kecil. Dan sampai SMP ini kalau pulang di tasnya itu ya ada bungkus permen, sampah-sampah pribadi gitu ya. Sampah pribadi. Jadi kelihatannya sepele ya ini, tapi itu adalah bagian dari kedisiplinan budaya disiplin gitu. Nah, yang kedua tentang budaya antri kayak gitu ya. Itu kalau PR ya. Orang Indonesia ini serobot sana itu. Ya, jadi tentu di rumah juga mengajarkan itu, tapi di sekolah dibuat tradisi seperti itu. Misalnya pas makan siang atau pas itu juga budaya antri itu ini yang kelihatannya sepele-sepele ya. Sampah, antri, tepat waktu gitu. Tapi itu kalau membudaya akan menjadi pribadi yang dia konsisten antara apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, dan akan mengurangi tumpukan bertonton sampah kita. Iya, itu selalu tuh. Dan juga akan membuat rapi seperti inilah, bersih ini sekolah ini. Kalau ada, saya melihat kalau ada habis perayaan, habis sampah berserakan. Nah itu sejak dini memang anak-anak dibiasakan membudaya dalam hatinya dan pikirannya dan paling nggak perbuatannya. Sampahnya dia pribadi ya, mungkin dia tidak merasa enggan gitu dengan sampah orang lain gitu. Paling nggak dimulai dari sampah pribadi kan, kalau masing-masing pribadi melakukan hal yang sama, bersih, nggak usah ngurusin sampah yang lain gitu kan. Nah, hal yang lain ini ya, sekarang ini kan era teknologi, dan era teknologi ini salah satu dampaknya adalah kekerasan seksual melalui online. Itu sudah bisa mengena pada anak-anak SD, SMP, dan banyak sekali kan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak. Dan menurut saya digital itu penting, tetap tidak harus dihentikan, tapi dia
dilakukan kontrol bersama gitu. Jadi mana-mana yang edukasi bahwa ini bagian dari kekerasan seksual loh, orang tindakan-tindakan tertentu kita kasih tahu kayak gitu. Karena kan kekerasan seksual itu tidak serta-merta harus secara fisik saja kan. Secara kita verbal, pengucapan atau kita WA yang menurut kita mungkin itu suatu candaan, tapi bagi orang lain, hey, itu sudah merupakan bentuk kekerasan seksual secara verbal gitu. Dan makanya sampai yang terjadi kemarin itu kan, cuma pelecehan verbal, saya sorry, ini bukan cuma sekedar, bukan hanya gitu, tapi tetap itu sudah merupakan. Jadi iya sih, anak-anak mulai bisa ya, maksudnya diajarkan untuk aware, terus hati-hati dengan mulut ketika berbicara. Dan gitu juga kan. jempol. Iya. Yang terakhir yang kasus anak SD ya, itu kelas 2 SD sudah dibunuh. Karena ya dampak, betul kata Mama tadi, digital ya, game, ketika main tembak-tembakan, perang-perangan buat dia, itu hal yang mudah gitu kan, tinggal bacok, tinggal tembak gitu kan. Ya. Jadi memang kita ini sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman-teman anak-anak ini mulai jangan segan, jangan bosan untuk memperkenalkan terus-menerus apa itu kekerasan, apa itu bullying, apa itu kekerasan seksual, apa kekerasan seksual berbasis online, apa-apa yang menjadi tindakan yang membahayakan mereka maupun membahayakan orang lain sebagai korban. Jadi ini integrate di dalam pendidikan, terus-menerus selalu menyinggung untuk kehidupan sehari-hari. Karena teori itu kan, teori-teori, materi, pengetahuan itu kan harus relate dengan kenyataannya, dengan apa yang sehari-hari dihadapi, sehari-hari akan dilakukan. Dan mereka ini adalah calon-calon pemimpin masa depannya Indonesia gitu. Iya, dan mungkin kayak ya pola pikirnya, mungkin pola asuhnya itu udah mulai ya Mam ya, harus kita mulai arahkan gitu kan. Ya jangan terjadi lagi atau semakin marak lagi hal-hal yang seperti tadi itu gitu kan. Ya diharapkan sih mungkin dari sini dan berlanjut mungkin ke sekolah-sekolah yang lain bisa melakukan hal yang sama untuk ini, karena kan ya biar jadi gerakan bersama lah ya kalau untuk soalnya ya itulah masalah terbesar untuk anak-anak pada saat ini. Jadi mereka serba salah kalau misalnya mereka misalnya ya simpelnya mereka menjadi korban, tapi nanti mereka takut mereka akan ditekan, mereka akan ditindas gitu kan. Itu kalau yang hal-hal gitu gimana Mas? Baiknya kalau untuk anak-anak ya? Satu, mereka itu punya peer group mestinya ya. Kalau punya teman sahabat gitu, kepada sahabatnya lah mereka bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang anak-anak usia remaja itu kan sama orang tuanya nggak agak jauh, terus agak berjarak. Yang kedua, kalau di sini nih kan gurunya dan lingkungannya itu banyak orang-orang muda, jadi sangat mudah untuk menyambung gitu ya. Iya. Nah, bahasanya masih bisa sama. Nah, kalau kita belajar dari perguruan tinggi itu ada namanya gugus tugas atau untuk penghapusan kekerasan seksual. Menurut saya di SMP pun juga sudah mulai ada. Perlu ada ya. Selain guru BP ya, namanya guru BP ya. Iya, guru BP kalau SMP. Guru BP, tapi juga ada diinisiasi satu kelompok yang memang untuk menyalurkan apa yang terjadi secara aman gitu ya. Dan memberikan kesetaraan sebenarnya untuk semua ya. Iya. Karena hal itu pun sebenarnya masih ada gitu kan, tapi mungkin tidak di sekolah ini, di tempat lain ya. Karena kalau di sini malah
cewek-ceweknya berani semua. Iya, tapi Inisiator itu banyak kan dari cewek iya, kalau iya. di sini. Hanya dunia luar kan dia juga punya kehidupan di Iya, luar. tapi kan setelah dari sini bagaimana Ya, gitu kan? apalagi online itu kan. Heeh. Sekarang kan banyak sekali Scam. scam, seksual online itu nggak hanya kepada orang dewasa tapi anak-anak juga Anak-anak sudah. di bawah umur sekarang sudah. Makanya itu. pernikahan anak di bawah umur masih Ya, banyak tinggi. ini karena kan Iya. akibat-akibat ini ya, masing-masing itu saling terkait gitu kan. Ya. Nah, untuk ini Mam, harapannya. Tadi kita sudah banyak bicara ya. Terus harapan Mama, tadi Mama lihat ke sini, Mama juga ada bilang bahwa Tunas Global udah berubah ya, udah berkembang ya. Terus tadi nanya jumlah kelas juga udah lebih banyak ya. Maksudnya jumlah kelasnya, terus jumlah siswa per kelasnya juga kan itu Nah, ada harapan untuk Tunas Global nggak, Mak? Ya. Kedepannya buat Glowers semua nih. Ya, harapan saya pertama ya Tunas Global masih tetap mempertahankan nilai-nilai yang dibangun di dalam Tunas Global itu ya, terutama nilai-nilai penghargaan, penghormatan terhadap keberagaman baik suku, ras, agama, dan berbagai identitas yang ada. Itu menurut saya aspek terpenting dari pilihan orang untuk memilih Tunas Global ini. Seperti yang bagi saya ya, bagi kami sekeluarga. Nah, harapan saya makin banyak orang-orang yang tahu Tunas Global ini punya nilai-nilai seperti ini. Jadi makin menyebar luaskan lah ya, lebih luas lagi. Saya ini ya tertarik pada almarhum Pak Hamdi. Pasti ada orang yang membutuhkan sekolah seperti ini. Sayangnya kan tidak banyak orang bisa tahu kayak gitu ya. Mungkin dengan sekarang ada podcast, ada IG, ada informasi itu bisa lebih tersampaikan. Nah, ya itu sih harapan saya, makin banyak yang sekolah di sini karena semakin banyak orang yang terdidik dengan baik, dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di rumahnya, di komunitasnya, bahkan untuk negara Indonesia gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Miss Weda. Iya, tadi itu saya pikir gini, aduh Bu Misi tuh sulit sekali ya jadwalnya ya. Dan kita aja berapa kali ya, kan akhirnya bisa ketemu di titik ini nih, di tanggal ini, di hari ini, di jam ini gitu kan. Ya, banyak sekali masukannya. Terima kasih masih berkenan ya, masih selalu bersemangat dengan Tunas Global. Dan sekarang anak-anak kita nggak hanya di lingkaran Depok aja loh, Mam. Daerah-daerah Jakarta juga sudah banyak loh. Ya, itu gitu. Harapan saya juga begitu. Jadi mungkin nanti bisa dikenalkan gitu ya. Kami kalau ini selalu lewat sini kalau sama Cece. Kita mau lewat mana? Lewat Tunas Global. Jadi ikatan lewat kami dalam dengan, ya? Lewat jalan ini kan sambil lihat-lihat gitu. Terus kadang agak berhenti sedikit gitu. Mengenal. Iya, jadi ikatan hati kami itu masih ada besar di Tunas Global. Terima kasih sekali Bu Misia Misi sudah berkenan membersamai kita. Sangat penting ya. Sekolah keberagaman mungkin bukan sekolah yang pasaran gitu ya, tapi pasti ada yang membutuhkan dalam keberagaman tersebut. Sampai jumpa.